Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami Budi Ardi. Kali ini kita akan membahas terkait makalah yang kami buat dalam program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Adapun video ini dibuat bertujuan memenuhi tugas ujian akhir semester serta sebagai sarana pembelajaran. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Hukum Administrasi dan Hukum Acara Administrasi, maka kali ini kami akan memaparkan hasil penulisan makalah dengan judul Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi peradilan tata usaha negara. Adapun hal yang latar belakangi penulisan makalah ini bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut konsepsi welfare state atau negara kesejahteraan. Sebagaimana disyaratkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 yang merupakan tujuan negara. Dalam konsepsi welfare state, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan di segala lapangan kehidupan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan atau menciptakan kesejahteraan umum. Nah, campur tangan ini tertuang dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya yang dilaksanakan oleh administrasi negara selaku alat perlengkapan negara yang menyelenggarakan tugas pelayanan publik. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip. Prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan, dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapatkan jaminan perlindungan. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak konsep negara hukum klasik formel rechtsstaat atau liberal rechtsstaat, yaitu Wetmatigheid van Bestuur, artinya pemerintahan menurut undang-undang. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang. Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah mengadakan hubungan-hubungan baik yang bersifat hubungan hukum maupun hubungan nyata dengan sesama aparat negara maupun dengan pihak perorangan, baik berbentuk badan hukum maupun manusia pribadi atau individu. Dalam menjalin hubungan hukum, terbentuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas pemerintah yang berunsurkan perbuatan-perbuatan aparat pemerintah. Dalam hukum administrasi, yang penting adalah tindakan hukum, sebab suatu tindakan hukum akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi mereka yang terkena tindakan tersebut. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1186, tindakan hukum yang dilakukan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang dituangkan dalam suatu keputusan harus merupakan tindakan hukum dalam lapangan tata usaha negara atau hukum publik, biasa disebut. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang dituangkan dalam suatu keputusan tata usaha negara dapat diuji keabsahannya melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila keputusan itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi setiap rakyat ataupun masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sebagaimana diamanatkan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu kewenangan PT UN yang paling penting selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung adalah kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan atau penetapan sementara atau putusan sela atau keputusan pemerintah atau keputusan tun yang sedang disengketakan. Begitu gugatan masuk dan didaftarkan ke panitera PT UN, pada saat itu juga PT UN dapat menghentikan keputusan pemerintah tersebut untuk tidak dilaksanakan selama pemeriksaan proses perkara berlangsung. Putusan yang demikian ini disebut juga putusan penundaan. Hal ini diatur dalam pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tadi. Pada asasnya, suatu gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tun yang disengketakan atau digugat. Asas tersebut bersumber pada asas bahwa setiap keputusan tun harus dianggap sah menurut hukum. Karena keputusan itu dianggap demi kepastian hukum, keputusan itu dapat dilaksanakan selama belum dibuktikan sebaliknya sampai ada pembatalan. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu diundangkan dengan maksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik harus mendasarkan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal ini merupakan perwujudan daripada negara hukum. Dalam negara hukum, pejabat pemerintahan dalam menjalankan tindakan maupun membuat keputusan harus berpedoman pada kaedah-kaedah yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum material. Hukum material merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan, seyogianya dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan ataupun yang dilarang. Dapat juga diartikan hukum material adalah peraturan yang berisi tentang hak dan kewajiban. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang berisi mengenai hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan. Dapat juga dikatakan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan, boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan atau hal yang dilarang oleh pejabat pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum material. Untuk melengkapi hukum material, diperlukan juga hukum formil. Hukum formil adalah peraturan yang mengatur mengenai cara
menegakkan hukum material jika dilanggar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang tentang peradilan tata usaha negara merupakan hukum formil. Keberadaan Undang-Undang PT-UN ada lebih dahulu dibandingkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, isi dari Undang-Undang PT-UN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal yang tidak sama. Di antaranya menyangkut kompetensi absolut PT-UN. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan absolut pada PT-UN yang lebih luas atau lebih besar. Dengan kewenangan absolut yang lebih besar, kewenangan PT-UN melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan juga semakin besar. Dengan kewenangan absolut yang semakin besar akan memperbesar pula peluang masyarakat untuk meminta keadilan melalui PT-UN. Dengan demikian, harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari PT-UN juga semakin besar. Dengan kompetensi absolut PT-UN yang semakin besar, harusnya fungsi PT-UN juga semakin kuat sehingga dapat memenuhi keadilan yang diharapkan dari masyarakat. Dengan perubahan kompetensi absolut PT-UN tersebut, seharusnya dilakukan perubahan Undang-Undang PT-UN untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Belum adanya penyesuaian undang-undang tersebut akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan terkait dengan fungsi PT-UN dalam menjalankan kewenangan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa. Fungsi PT-UN kuat apabila ada peraturan perundangan yang jelas dan memberikan kepastian hukum sebagai pedoman-pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, fungsi PT-UN kuat apabila dengan memiliki kompetensi absolut yang lebih besar, PT-UN mampu menjaga integritasnya sehingga dapat menyelesaikan sengketa dengan baik dan adil bagi masyarakat pencari keadilan, dan putusan PT-UN benar-benar dapat dilaksanakan serta dirasakan oleh masyarakat. Nah, berdasarkan apa yang kami paparkan dalam latar belakang permasalahan tadi, maka rumusan permasalahan yang coba diangkat adalah bagaimanakah implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap fungsi peradilan tata usaha negara, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap fungsi peradilan tata usaha negara. Untuk pembahasannya, bahwa implikasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi PT-UN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan absolut PT-UN mengalami perluasan. Pernyataan ini disimpulkan dari pendapat Enrico Simanjuntak yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur perluasan kewenangan peradilan administrasi. Hal ini diperkuat lagi dengan pendapat Yodi Martono Wahyudi yang mengatakan bahwa adanya perubahan konsep hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pratun memperluas kompetensi PT-UN. Perluasan kewenangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan yang objek sengketanya adalah KTUN yang mempunyai kriteria sebagai mana diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut,
selain memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang objeknya keputusan tata usaha negara yang tertulis, PT UN juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat TUN. Selain itu juga diberikan kewenangan memeriksa, memutus, menyelesaikan keputusan yang berlaku bagi masyarakat. Yang kedua, kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tentang ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan menerima keputusan fiktif positif. Nah, perluasan kompetensi absolut PT UN akan menyebabkan jumlah kasus yang dimintakan penyelesaiannya oleh masyarakat ke PT UN juga semakin tinggi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan, intervensi, pengaruh dari lembaga eksternal maupun dari pihak lain juga semakin tinggi. Meluasnya kewenangan absolut PT UN dalam kenyataannya berpengaruh terhadap independensi hakim PT UN dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tadi. Hal ini nyata ditunjukkan pada kasus contohnya suap penanganan perkara di PT UN Medan. Kasus tersebut bermula gugatan Kepala Biro Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yaitu Ahmad Fuad kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di PT UN Medan, Sumatera Utara, terkait sah atau tidaknya permintaan keterangan terhadap dirinya oleh Kejaksaan Tinggi Sumut di kasus tersebut. Penggugat berdalih Kejaksaan Tinggi telah menyalahgunakan kewenangan dan tidak sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kelemahan PT UN selama ini diantaranya adalah rendahnya daya paksa pelaksanaan putusan dan budaya kepatuhan terhadap pejabat pemerintahan terhadap putusan PT UN. Berdasarkan analisis Enrico Simanjuntak tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum diantaranya adalah budaya hukum yang berupa disiplin dan sadar hukum, patuh dan taat terhadap hukum. Salah satu standar independensi peradilan seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah negara seharusnya memberikan kewajiban kepada eksekutif untuk melaksanakan putusan peradilan. Pengadilan seharusnya diberikan kekuasaan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan. Standar tersebut justru yang menjadi kelemahan PT UN hingga saat ini. Kenapa? Bahwa pengadilan tidak mempunyai kekuatan untuk memaksakan agar putusan PT UN dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa PT UN belum memenuhi standar independensi lembaga peradilan yang ideal. Bertambahnya kompetensi absolut PT UN tanpa diimbangi jaminan pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan justru akan semakin memperlemah fungsi PT UN sebagai lembaga pengawasan terhadap pemerintahan dan sebagai pengayuh masyarakat. Penguatan fungsi PT UN untuk mengimbangi semakin luasnya kompetensi absolut PT UN mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan yuridis terhadap pemerintah. Sebagai lembaga pengawasan, PT UN mempunyai tugas untuk mengawasi pejabat pemerintahan. Apakah pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan ataupun melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Pengertian pengawasan dalam bahasa Inggris control, dalam bahasa Perancis control, dan dalam bahasa Jerman control, yang artinya mengawasi atau mengendalikan. Meskipun makna pengawasan dan pengendalian ada, yang memberikan makna yang berbeda.
Pengawasan bisa diartikan sebagai sistem pengendalian. Pengawasan merupakan upaya menjaga keadaan atau sistem tertentu yang diinginkan dari semua keadaan yang mungkin terjadi di luar yang diinginkan. Untuk mengevaluasi adanya atau jangkauan pengawasan diperlukan penilaian. Dan adanya pengawasan untuk mengetahui dan menilai adanya kecocokan input atau kegiatan. Pengertian pengawasan menurut SP Siagian adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan hanyalah kegiatan untuk menjamin kecocokan antara rencana dan pekerjaan yang dilakukan. Pengawasan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sedang berjalan. Jadi pengawasan sifatnya adalah bersifat pencegahan agar ketidakcocokan antara rencana dan kegiatan tidak terjadi. Pengawasan mempunyai makna yang lebih sempit dibandingkan dengan pengendalian. Pengawasan merupakan kegiatan menilai apakah suatu kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak. Fungsi peradilan tata usaha negara dapat dilihat pada tujuan PT-UN dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pencari keadilan. Fungsi PT-UN nampak pada proses pelaksanaan tugas dan wewenang PT-UN dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dari proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut, pencari keadilan mendapat penyelesaian yang memuaskan, yaitu gugatan dikabulkan dan putusan dapat dilaksanakan, sehingga pencari keadilan dapat menikmati kemenangannya. Dalam hal pencari keadilan dapat menerima kemenangannya, maka dikatakan bahwa pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari proses peradilan tersebut. Ketika fungsi PT-UN sebagai lembaga peradilan kurang kuat, maka perlindungan hukum bagi pencari keadilan tidak dapat diwujudkan secara optimal. Manakala pejabat pemerintahan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan putusan peradilan, maka pencari keadilan mendapat perlindungan hukum yang adil. Sebaiknya, manakala pejabat pemerintahan tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan putusan, maka pencari keadilan tidak akan mendapat jaminan perlindungan hukum yang kuat dan tidak mendapatkan keadilan. Untuk penguatan fungsi PT-UN yang lain, seiring dengan meluasnya kompetensi absolut PT-UN adalah dengan menjaga independensi hakim. Untuk menjaga independensi pengadilan pada umumnya dan independensi hakim pada khususnya, maka dapat dimulai dari rekrutmen pegawai pengadilan. Pegawai pengadilan itu tidak hanya mencakup hakim saja, tetapi juga pegawai pengadilan yang lain seperti panitera, karena dalam praktek selama kolusi dengan pengadilan juga melibatkan pegawai pengadilan seperti panitera. Bahasan yang kami jabarkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi peradilan PT-UN dapat dilihat pada tujuan PT-UN dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pencari keadilan. Fungsi peradilan PT-UN nampak pada proses pelaksanaan tugas dan wewenang PT-UN dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Ketika fungsi PT UN sebagai lembaga peradilan kurang kuat, maka perlindungan hukum bagi pencari keadilan tidak dapat diwujudkan secara optimal. Manakala pejabat pemerintahan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan putusan peradilan, maka pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Sebaliknya, manakala pejabat pemerintahan tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan putusan, maka pencari keadilan tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat dan tidak mendapatkan keadilan. Yang dapat kami paparkan, sekian, terima kasih. Nah, begitulah penyajian yang bisa kami sampaikan. Ibarat kata, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bumi yang tak tersiram hujan. Begitu juga dengan video penyajian kami dan pembahasan kami kali ini. Kepada penonton dan pemerhati, mohon kritik dan saran guna perbaikan untuk kami ke depan supaya lebih baik. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Di UIB aku menuntut ilmu, kalau kamu kapan kawan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.